Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan saudara sekalian di dalam renungan malam pada hari ini. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca surat Roma pasal 11 ayat 33 hingga 36. Surat Roma pasal 11 ayat 33 hingga 36. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini diberi judul doksologi. Saudara sekalian, istilah doksologi dalam bahasa Inggris atau doksologi dalam bahasa Indonesia berasal dari dua buah kata Yunani, yaitu doxa yang artinya pujian, dan logos yang artinya firman atau berbicara. Istilah doksologi biasanya menunjuk kepada sebuah nyanyian pendek yang digunakan di berbagai kebaktian Kristen yang seringkali dinyanyikan di akhir kebaktian. Tradisi menyanyikan nyanyian pujian pendek ini diturunkan dari praktik serupa yang dilakukan di rumah ibadat Yahudi untuk mengakhiri suatu doa atau ibadah. Dalam doa Bapa Kami, seperti terdapat di dalam Matius pasal 6, terdapat juga kalimat doksologi yang berbunyi, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam buku nyanyian Kidung Jemaat terbitan Yamuger nomor 303 juga terdapat nyanyian doksologi yang berbunyi, pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian pula saudara sekalian di dalam Roma pasal 11 ayat 33 hingga 36 ini. Setelah di dalam surat itu dari pasal 1 ayat 18 hingga pasal 11 ayat 32, Rasul Paulus menuliskan pembahasan teologis yang demikian panjang perihal kasih karunia dan jalan keselamatan yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah bagi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 4 ayat yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus menuliskan kalimat-kalimat pujian bagi Allah. Tidak sedikit penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa dalam keempat ayat itu Paulus menuliskan doksologi. Saudara sekalian, ada beberapa hal menarik dari kalimat-kalimat pujian yang ditulis oleh Rasul Paulus ini yang bisa menjadi bahan perenungan kita bersama pada malam hari ini. Yang pertama adalah ayat 33. Di situ Rasul Paulus menuliskan, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Di dalam bahasa aslinya, kata dalamnya di sini merupakan ungkapan umum untuk menyatakan suatu kepenuhan yang tidak habis-habisnya atau berlimpah-limpah. Jadi hikmat dan pengetahuan Allah itu demikian kayanya hingga berlimpah-limpah atau tidak habis-habisnya. Kemudian selanjutnya, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Keputusan-keputusan Tuhan Allah itu tidak terselidiki alasan-alasannya. Jalan-jalan atau cara-cara Allah itu tidak terselami oleh manusia. Bahkan dalam bahasa aslinya secara harafiah itu bisa diterjemahkan tidak terlacak, bagaikan jejak kaki yang tidak terlacak, saudara sekalian. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya, sebagaimana dicatat di dalam pasal 55 ayat 8 hingga 9, demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara sekalian, kita memiliki Tuhan Allah yang begitu kaya di dalam hikmat dan pengetahuannya. Seorang pendeta Inggris pada masa lalu yang bernama John Bertram Phillips semasa hidupnya pernah berkata, jika Tuhan itu
cukup kecil untuk dipikirkan, maka dia tidak akan cukup besar untuk disembah. Nah, saudara sekalian, karena Allah itu begitu agung, begitu kaya di dalam hikmat dan pengetahuannya, sedangkan kita manusia ini begitu terbatas, maka di dalam kehidupan ini ada hal-hal tertentu yang tidak akan pernah kita ketahui jawabannya, baik itu terkait pembahasan teologis maupun juga rahasia atau misteri di dalam kehidupan ini. Jadi saudara sekalian, misalnya, mengapa pandemi COVID-19 ini belum kunjung berakhir? Mengapa sakit tidak kunjung sembuh? Mengapa kehilangan orang yang kita kasihi? Mengapa kehilangan pekerjaan dan sebagainya? Bisa terjadi, saudara sekalian, kita tidak pernah menemukan jawabannya sebelum kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Nah, saudara sekalian, marilah kita senantiasa mempercayai hikmat dan pengetahuan Tuhan yang melampaui segala sesuatu, termasuk pemahaman kita, agar kita senantiasa selalu mempercayai akan anugerah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ini menegaskan dalamnya pengetahuan Tuhan Allah. Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ini menegaskan dalamnya hikmat Tuhan Allah. Tidak ada manusia terbatas yang memiliki cukup hikmat untuk membedakan pikiran Tuhan Allah, atau untuk memberikan nasihat kepada Tuhan Allah tentang bagaimana dia harus bertindak. Kita tidak dapat memahami pikiran Tuhan Allah, dan karenanya kita tidak dapat memberi petunjuk kepadanya tentang jalan terbaik di dalam situasi apapun juga. Nah, saudara sekalian, tetapi tanpa sadar bisa terjadi kita manusia bersikap seperti seorang penasehat bagi Tuhan, khususnya saat berdoa memohon sesuatu kepadanya. Contohnya demikian, saudara sekalian. Ada orang Kristen yang berdoa, "Ya Tuhan, jangan lupa begini. Atau, "Ya Tuhan, lebih baik Engkau begini. Atau, "Ya Tuhan, kalau saja begini. Nah, saudara sekalian, di dalam doa-doa seperti ini, seolah-olah kita tahu apa yang terbaik untuk negara kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, atau untuk kita secara pribadi. Nah, saudara sekalian, semestinya doa itu bukan untuk mewujudkan keinginan kita di sorga, tetapi untuk mewujudkan kehendak Allah di dunia ini. Kita tidak hanya belajar berdoa, hanya memohon pemenuhan kebutuhan kehidupan di dunia ini, tetapi kita juga perlu membiasakan diri berdoa. Tuhan, apakah yang ingin Engkau lakukan dalam hidupku, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam masyarakat kami, dalam negara kami? Apakah yang Engkau ingin kami lakukan? Kita perlu senantiasa belajar menundukkan diri kita kepada Allah di dalam doa maupun ketaatan kita kepadanya. Yang ketiga, ayat 35 hingga 36. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saudara sekalian, tidak hanya Tuhan Allah itu lebih besar daripada hikmat maupun pengetahuan kita, tapi Dia juga lebih besar daripada semua pemberian kita dalam bentuk apapun juga, termasuk kasih, waktu, uang, barang, dan sebagainya. Tuhan Allah itu tidak akan pernah berhutang budi pada manusia di dalam hal pemberian. Justru kitalah sebagai manusia yang sangat berhutang budi pada Tuhan Allah. Kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita semua ini bagaikan pengemis yang tak berdaya, yang hanya bisa mengulurkan tangan kosong untuk menerima hadiah yang sangat ingin diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kehidupan kita hanya semata-mata merupakan anugerah pemberian Tuhan, apalagi keselamatan bagi jiwa kita yang secara mutlak bukan merupakan hasil upah pekerjaan baik kita, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, sebab apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Berarti Tuhan Allah itu adalah pencipta atau sumber segala sesuatu.
Dia juga adalah pemelihara atau penopang segala sesuatu. Dan Tuhan Allah juga adalah tujuan akhir dari segala sesuatu. Oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Satu-satunya tanggapan yang tepat dari kita manusia kepada Allah adalah menyembahnya, memuliakannya. Saudara sekalian, seorang teolog dan penulis buku Kristen bernama John Stott pernah mengatakan bahwa sangat penting untuk dicatat dari Roma pasal 1 hingga 11 ini, bahwa teologi, yaitu kepercayaan kita tentang Tuhan, dan doksologi, yaitu penyembahan kita kepada Tuhan, tidak boleh dipisahkan. Di satu sisi, tidak ada doksologi tanpa teologi. Tidak ada penyembahan kita kepada Tuhan tanpa kepercayaan kita tentang Tuhan. Tidaklah mungkin menyembah Allah yang tidak dikenal. Semua ibadah yang sejati merupakan tanggapan terhadap penyataan diri Allah di dalam Kristus dan Alkitab, dan muncul dari perenungan kita tentang siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Ibadah tanpa teologi pasti akan merosot menjadi penyembahan berhala. Saudara sekalian, di sisi yang lain, seharusnya tidak ada teologi tanpa doksologi. Seharusnya kepercayaan kita tentang Tuhan membawa kita kepada penyembahan kita kepada Tuhan. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan akan selalu menuntun kita untuk beribadah seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Jadi sudah sepantasnya lah bahwa semakin kita belajar tentang Allah, terutama melalui firman Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin meyakini hal-hal tentang Dia, sepatutnya hal itu mendorong kita untuk lebih ingin beribadah kepada Allah, lebih ingin menyembah Allah, lebih ingin memuliakan Dia dalam hidup ini. Menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, membuat kita ingin selalu beribadah kepadanya, menyembah Dia, dan memuliakan Dia. Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita dalam melakukan firman-Nya terkait dengan 3 pokok perenungan malam hari ini. Kian percaya akan hikmat dan pengetahuan Allah yang melampaui pemahaman kita, kian menundukkan diri kepada kehendak Allah dalam hidup ini, dan kian rindu beribadah, menyembah, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk juga diri kami, agar kiranya semakin percaya akan hikmat dan pengetahuan Tuhan di dalam kehidupan ini. Khususnya Tuhan, tatkala menghadapi masa-masa yang penuh dengan tanda tanya, masa-masa yang sulit kami menerimanya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk kami percaya bahwa jalan Tuhan itu di atas jalan kami. Tolonglah kami untuk kami makin menundukkan diri kepada kehendak Allah di dalam kehidupan ini, di dalam ketaatan kami, di dalam doa kami kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, dengan menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, kiranya hal itu membuat kami rindu, semakin rindu untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga doakan Tuhan terus-menerus kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan negara kami boleh mengalami pemulihan. Kami juga doakan Tuhan untuk orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan yang berat akibat khususnya pandemi COVID-19, baik dalam hal pekerjaan, di dalam hal keluarga, di dalam hal kesehatan dan sebagainya. Mohon Tuhan menolong, Tuhan memulihkan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau Tuhan sebentar malam hari ini kami akan beristirahat, kiranya Tuhan juga mengaruniakan perlindungan bagi kami di tengah-tengah ketidakberdayaan kami pada malam ini Tuhan, dalam istirahat kami itu. Dan kiranya melalui istirahat itu kami juga mengalami pemulihan atas fisik kami yang lelah, diberikan kesegaran yang baru untuk melakukan segala aktivitas pada esok hari. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya dan sampai jumpa kembali.